saya awalnya kan saya pribadi ini mungkin terlalu apa ya, kok saya sih enggak kami. Emang pertama itu jalan sendiri ya. Jadi masuk lorong-lorong rumah sakit itu sendiri. Gimana sih kita ngasih senyum sedikit lah dengan saudara-saudara yang lagi kena musibah. Kesininya karena terlalu banyak permintaan bantuan, jadi nggak bisa lagi sendiri, kita harus satu tim nih gitu. Terbentuklah Rumah Peduli Anissa. Kenapa Rumah Peduli Anissa? Anissa itu kan wanita dalam Al-Quran. Kebetulan relawannya itu bisa dibilang relawan awal ya, itu perempuan semua. Jadi saya juga seorang perempuan toh. Jadi kita Anissa. Makanya namanya Anissa. Yes. Terus dan sosial taat syariat ya. Kenapa motonya seperti itu? Ya, sosial itu semua orang berharap kan dapat pahala nih. Tapi saya berpikir tidak semua perbuatan sosial kita itu mendapatkan pahala. Sosial taat syariat, dalam bersosial pun kami harus sesuai dengan syariat kaidah agama yang saya anut nih. Misalnya contoh nih ya, ketika ada pasien minta bantuan, kita tidak akan melihat kok dia manhaj apa, tidak ya, selama dia Islam. Bahkan kalau untuk pasien non muslim pun kita bantu dengan harapan Allah akan menjadikan wasilah hidayah. Tapi kalau untuk saudara muslim kita, selama di KTP itu tertulis Islam, kita bantu. Tapi ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Kita lihat dulu. Ketemu pertama, oh si ibu nggak pakai jilbab nih, kan? Kita tidak bisa menghakimi. Bu nggak pakai jilbab dosa, nggak bisa. Kita bantu dulu. Kita bantu gini. Pada waktu di rumah sakit, kita datang, kita bawa baju gamis, kita bawa jilbab, Bu, ganti bajunya pakai ini ya. Tuh. Nah, terus kalau laki-laki bagaimana? Kita tanya, merokok nggak Pak? Merokok. Kalau Bapak merokok dan minta bantuan kami, ada syaratnya. Bapak berhenti merokok dengan buat surat pernyataan tertulis bermaterai bahwa benar hari ini saya mau berhenti merokok. Terus ada orang nanya, kan kita nggak ngawasin, kan Allah yang ngawasi. Jadi akadnya dia sama Allah, bukan sama kita. Kalaupun nanti dia ingkar janji, Allah punya urusan. Yang penting kita sudah ikhtiar. Tuh, itulah sosial taat syariatnya di situ. Dan juga keluarga itu kita sarankan untuk sholat. Sholat, kenapa? Yang memberi kesembuhan itu bukan obat, bukan rumah sakit, tapi Allah. Jangan minta doa sama orang, mintalah doa sendiri. Bagaimana caranya? Sholat. Untuk ikhtiar kita ya. Betul. Apa lagi nih Bun? Di mana kantor pertamanya Bun? RPA. Kantor pertama di kos-kosan. Kos-kosan. 5x6 untuk tinggal 5 orang, dan di situ kantor pertama. Tapi meskipun kantornya bareng nih jadi satu sama tempat tinggal, kita bisa kok sudah bisa membantu orang banyak. Terus yang apa tuh pasien tadi Bu? Oh iya. Pasien. Jadi gini, sampai saya awalnya tidak terpikir ya, gimana sih ngontrak. Bayangannya itu jauh ya. Karena apa? RPA itu punya moto di luar sosial taat syariat ya, itu kita tidak meminta tapi menerima. Tidak meminta tapi menerima. Kalau untuk pasien kami tidak mencari tapi kami menerima. Paham maksudnya? Paham. Jadi Rumah Peduli Anissa akhirnya memiliki kantor. Jadi tahun 2019 awal di kos-kosan saya itu saya kedatangan tamu. Sama tamu itu kenal tapi tidak akrab.
Dia datang, saya bingung. Dia datang, ada apa Bu? Oh, saya mau minta tolong. Kenapa? Ini ada seorang janda, 2 orang anak. Dia mau alaf. Dia sakit di rumah sakit. Udah 15 hari di rumah sakit dan harus pulang. Hari itu tanggal 23 ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya tidak punya tempat tinggal, tidak ada kos yang mau menerima dia karena ibu itu sakit HIV. Ya, terbayang dong gimana sih rasanya mau pulang tempat tinggal nggak ada. Karena saya jaga kos-kosan, saya tidak izin sih sama pemilik kosnya, sama bos saya nggak izin. Saya cuma berpikir yang penting ini saya bayar. Saya ngambil kos-kosan itu 1 kamar 2.500.000 sebulan. Ibu dan 2 anaknya ini saya taruh di kos-kosan itu. Ya, tidak ada orang tahu karena kos-kosan elit kan. Kalau kos-kosan elit kan anggaplah lo gue nih, gitu kan. Nah, bener kan? Nah, di situ dah ibu itu nangis ya. Oh, saya dapat tempat yang bagus. Saya dimanusiakan. Teman saya yang tempo hari semuanya takut dengan saya. Kenapa ibu enggak? Sakit itu kalau bukan karena Allah kan kita enggak akan sakit. Yang penting ketika saya ngerawat dia, saya pakai sarung tangan, saya pakai masker. Perjuangan untuk dia. Dia pakai BPJS. Jadi saya harus nganter dia kontrol, minum obat nggak boleh telat, ya, cek lab. Qadarullah berapa ya? 10 bulan ikut saya, dia sakit. 10 bulan. 10 bulan. Berarti udah lama juga ya Bu, tinggal Ya. di kos-kosan itu. Iya, di kos-kosan. Nah, 10 bulan dia sakit. Masuk rumah sakit itu dengan kondisi yang cukup parah, karena namanya penyakit HIV. Dulu saya nggak tahu HIV itu apa. Dari ibu itulah akhirnya belajar ya. Oh, HIV itu begini. Nah, jadi beliau ini 1 bulan di rumah sakit. Saya barter sama pihak rumah sakit. Apa tuh Bu? Barter itu tukar ya, tapi tidak dengan uang, ya kan. Jadi ibu ini kan harus pulang nih. Harus pulang dengan kondisi kulit itu busuk semua. Ya, jadi muka wajah itu bernanah. Saya mikir, kalau saya bawa pulang ke kos-kosan, saya kan harus ganti kasur nantinya. Ya enggak? Terus tempo hari saya bawa pulang kan dia kondisinya baik nih. Kalau sekarang kondisi busuk seperti itu saya bawa pulang, pasti kan akan heboh. Ya enggak? Mungkin terusir. Bisa jadi saya juga akan terusir kan gitu. Jadi saya menghadap ke rumah sakit. Saya mau minta tolong. Ini ada 1 pasien, saya minta jangan diusir sampai pasien itu meninggal. Memang tidak tidak mendoakan jelek nih, karena kondisinya udah seperti itu ya. Dia sudah melemah, sangat-sangat lemah dengan muka wajah yang bernanah, tangan tubuh bernanah. Terus rumah sakit rumah sakit kan udah mulai kenal nih dengan saya ya. Oke. Tapi saya juga punya pasien nih yang harus pulang hari ini, nggak punya tempat. Baiklah kalau gitu, pasien dari rumah sakit saya bawa pulang, pasien saya di rumah sakit. Oh itu Bu, itu Ngerti yang maksudnya? barter tadi. Barter. Itu barter ya. Nah, saya ngurus si HIV ini di rumah sakit selama 1 bulan. Kalau pagi saya datengin, saya bilang saya nggak bisa gantiin pampers kamu, ya. Kamu bisa ganti pampers sendiri. Saya siapin pampersnya. Saya siapin kamu mau makan apa. Aku mau makan ini. Oke, saya siapkan semuanya. Dari tisu basah, tisu kering itu saya taruh di dekat yang bisa terjangkau sama dia. Saya usahakan datang sehari 2 kali, pagi sama sore. Ya, kalau dia terbuang, tapi bukan berarti kita juga harus membuang dia. Anaknya 2 itu sama kami. Nah, dari situlah akhirnya karena bayar 2.500.000 tiap bulan itu kan berat. Donatur belum banyak, belum ada orang yang tahu, masih bisa dibilang pakai uang sendiri ya. Kebetulan
anak saya yang pertama kan tak kirim jadi TKI di Arab Saudi. Jadi dia setiap bulan bisa kirim saya uang itu 5 juta. Uang 5 juta itulah yang kita pergunakan. Nah, terus ada lagi yang nitipin saya pasien cuci darah, gagal ginjal dia. Bingung kan? Masuk harus ngambil kos-kosan lagi. Masya Allah ya, hari itu juga saya itu WA 2 orang. WA 2 orang. Ya, 2 Teman. orang. Ya, teman. 2 orang ini bisa dibilang donatur. Saya cuma telepon, Mbak, saya perlu rumah. Karena ada beberapa yang harus tinggal bersama. Gini. Beliau berdua kemana ya? Di mana? Ada Mbak, ini ada kontrakan, harganya sekian gitu kan. Oh ya sudah, kalau gitu ambil aja. Masya Allah kan, tanpa proposal saya bisa ngontrak rumah selama 2 tahun. Jadi di rumah itulah untuk tinggal keluarga yang HIV. Begitu meninggal anaknya kan ada 2 yang harus saya siapkan kamar. Terus ada yang barteran dari rumah sakit, mbah-mbah itu, sama yang gagal ginjal. Ya, nah, tapi saya nggak tinggal di sana, saya tetap aja tinggal di kos-kosan. Tuh, itu awal mula kami punya tempat. Kantor kedua sekalian kayak rumah singgah lah ya. Yeah. Tuh, nah di situ. Setelah punya rumah, banyak yang menyarankan coba cari legalitas. Berbuat baik belum tentu semua orang itu akan menerima bahwa itu satu kebaikan, apalagi pengumpulan dana ya. Takutnya nanti ada orang menfitnah, berpikir karena saya mengumpulkan dana pakai rekening atas nama pribadi. Ya meskipun saya bedakan dengan rekening saya sendiri. Ada satu rekening BCA yang saya buka tapi dengan nama pribadi karena saya belum ada legalitas. Ya waktu itu. Jadi tahun 2019 bulan Oktober itu terbit akta notaris. Saya datang ke notaris itu tidak punya modal uang, tapi modal saya 1 bendel rekening, kwitansi pembayaran rumah sakit ataupun jenazah ya. Jadi saya bilang dengan notarisnya, saya nggak ada uang Bu untuk buka yayasan ini, tapi saya punya ini. Dia buka, bingung dia, loh ini ibu yang bayarin? Iya. Tahun 2019 itu sebelum RPA berdiri ya, resmi legal, itu kita sudah bisa menyalurkan dana sebesar 725 juta. 725 juta. Sebelum legal ya. Sebentar ya. Dimaklumi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas. Ada. Dia bilang sih hari ini kerja karena tadi pagi saya kasih ini uang untuk belanja bahan. Ya, oke. Oh iya Mas, Pak Samtanus kan minta pulang tuh Mas. Kalau kita jemput pakai ambulan kan ongkosnya terlalu besar Mas. Jadi bisa nggak minta tolong relawan di sana ya, nganter dulu pakai ambulan sampai ke Lembar, terus 1 orang mendampingi nyebrang, kita biayai itu Mas, mendampingi nyebrang, nanti sampai Padang Baik kita jemput ya. Boleh. Ya, oke. Ya Mas, mintanya tuh hari Ahad besok. Ya, pastikan beliau berdua tidak vaksin loh ya. Pak Samtanus kan tidak vaksin sama istrinya.
Oh, siap. Oke, siap. Oke, siap. Nanti ongkos dan semuanya ditransfer. Kenapa Pak Budi? Oh gitu, ya. Nanti kalau sudah deket, Mas Rudi telepon saya ya, biar saya pastikan tukangnya ada di sana, ya. Oke, Mas, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sibuk ya, Bu? Sok sibuk. Telepon terus. Oke, lanjut lagi. Jadi telepon ini kadang malam ada yang telepon itu. Handphone saya 24 jam ya. 24 jam. Ada aja yang telepon. Ya, alhamdulillah. Tidak semua orang dikasih nikmat seperti itu loh ya. Tadi sampai mana, Bu? Lupa juga saya. Sampai yang itu rumah yang kontrak. Nah, ya, kontrak 2 tahun tadi. Berapa tuh? 2 tahun 88 juta. Dari 2 donatur. Masya Allah. Ya. Kantor kedua ya. Kantor sekalian rumah singgah. Rumah singgah. Terus tadi apa tuh tadi? Tadi aku potong. Oh ya, saya legalitas ya. Oh iya, legalitas. Legalitas itu jadi modalnya itu kwitansi. Lagi Mas dulu. Aku nanya dulu. Tadi kita udah sampai legalitas, tadi gimana tuh legalitasnya? Jadi legalitas itu kita dapatkan tanpa modal ya. Yang harusnya pakai modal. Harusnya kan buka rekening nih dengan sekian gitu kan. Nah, karena memang saya nggak ada uang. Uang yang selalu masuk itu akan habis, langsung tersalurkan. Ya, karena begitu banyak yang minta bantuan sementara kita itu tidak mau ngemis. Jadi kita nggak punya kontak infak, nggak punya terus kaleng-kaleng sedekah yang kita kelilingkan kemana-mana, itu nggak punya. Jadi bagaimana Allah itu memberi, makanya tadi motonya motonya kami menerima tapi tidak meminta. Nah, kalau untuk pasien kami menerima tapi tidak mencari. Kenapa? Kalau kita mencari di mana yang bisa kita bantu, berarti kita harus menyiapkan dananya. Tapi kalau kita menerima, mereka yang datang ke RPA pasti sudah Allah ikutkan dengan rezekinya. Itu aja. Lanjut tadi legalitas. Nah, legalitas alhamdulillah dengan modal hanya kwitansi, nota pembayaran, pemakaman dan rumah sakit. Nah, alhamdulillah tahun 2020 kalau tahun 2019 kami menyalurkan donasi yang masuk ya, karena kami belum berani itu infak, sodakoh atau zakat ya. Jadi kami mengelompokkannya adalah donasi yang masuk itu sudah kita salurkan sebesar 725 juta ya tahun 2019. Nah, tahun 2020 setelah legalitas itu ada kami menyalurkan 2 miliar 25 iya. Juta. Dan itu bisa dibilang belum punya admin, masih sendiri ya, belum punya rekening yayasan ya. Ini masih di yang rumah tadi itu ya, Bu? Ya, masih di rumah itu karena kan tahun 2019 sampai 2 tahun ya. 2 miliar itu apa aja, Bu, programnya Anissa? Rumah itu 2018 tapi legalitasnya 2019. Jadi tahun 2020 itu sudah pindah dari sana ke sini. Inilah kantor baru. Nah, ini donasi 1 orang. Donasi 1 orang, yang tadi 88 juta 2 orang. Ini kantor RPA lantai 3 ya, Bu? Ini 2 tahunnya itu 110. 2 tahunnya 110 juta yang
Satu orang. Donasi 1 orang dan tidak minta lu ya. Beliau yang menawarkan. Beliau yang menawarkan. Masya Allah. Jadi wah ya Bun. Wah. Masya Allah. Begitu pindah ke kantor ini, saya mulai punya program klinik gratis untuk fakir miskin duafa agama apapun. Tapi itu hanya setiap Jumat. Setiap Jumat ada klinik Klinik gratis. Untuk ya siapapun. Siapa aja. Jadi mereka-mereka yang sakitnya masih kategori ringan ke klinik dulu. Setelah diperiksa dokter di klinik, kalau harus dirujuk di rumah sakit, baru kita rujuk. Seperti itu. Ya. Jadi ada klinik ini setelah kita Pindah sini. Pindah sini ya. Jadi tahun 2020 ya. 2020. Kita pindah di sini itu bulan Juli tahun 2020. Klinik ada Agustus tahun 2020. Sekarang berarti udah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah sudah 1 tahun. Nah kalau untuk pemakaman jenazah dari awal tahun 2018 itu ya sampai sekarang mungkin udah ratusan jenazah yang mungkin udah 500 jenazah lebih. bisa jadi. Jadi Insya Allah. Itu kalau dari kami 2 miliar udah banyak banget ya Bun. Semoga ya, diterima lah Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga ikhlas lah gitu ya. Amin. Jadi apa aja Bun programnya? Selain klinik gratis ya, pembiayaan pasien yang kurang mampu ya kan. Terus berbagi apa iftar ya? Berbagi iftar. Terus karena waktu awal pandemi itu kita berbagi sembako berlanjut sampai sekarang ya. Meskipun tidak besar. Jadi awal pandemi itu kita membagikan 1.000 sembako. Habis itu berlanjut 1.000 itu 4 ton ya. 4 ton beras. Nah, habis itu berlanjut, tapi nggak intens gitu ya, berlanjut karena kita programnya kan banyak nih. Karena fokus kami itu kan pasien dan jenazah. Oh ya, kami juga punya anak asuh. Jadi anak asuh yatim piatu yang ibunya HIV itu kan 2 kakak beradik nih. Nah, itu sudah diambil oleh pihak lain karena beliau lah yang menolong pertama kali sebelum ibunya sakit HIV. Jadi anak-anak itu diambil lagi. Nah, Allah kasih ganti. Jadi ada 3 kakak beradik yatim piatu. Bapak ibunya itu kecelakaan tahun 2019. Kecelakaan meninggal. Nah, anak ini bingung mau ikut siapa. Akhirnya mereka bertiga minta ikut di rumah Hanisa aja. Ya, alhamdulillah kami pondokkan ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi ada 3 anak yatim piatu. Yatim piatu anak asuh ya. Maksudnya yang di pondok. Jadi nanti kalau setiap semester saya akan datang untuk jemput pulang. Liburan bersama-sama tinggal di sini. Saatnya masuk antar ya. Karena saya jadi ibu mereka.